Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli Mardianton, absen 18. Nama saya Niken Dias Lestari, absen 25. Nama saya Nandu Dwi Prasojo, absen 24. Nama saya Wiguna Putra, absen 34. Wabarakatuh. Nama saya Deva Rafitra, nomor absen 9, dari kelas 12 TVLM 1. Kami dari kelompok 5, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, SMK Negeri 26 Jakarta, jurusan Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur. Di sini kita akan membahas, mencermati, hingga menganalisis indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Produksi secara massal adalah sebuah pola menghasilkan sebuah produk yang dilakukan terus-menerus yang menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan waktu dan modal yang efisien. Produksi secara massal dapat diukur keberhasilannya melalui beberapa indikator. Dalam pelaksanaannya, seorang wirausaha di dalam menekuni usahanya harus dapat mengorganisasi, memanfaatkan, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa, sehingga mampu bersaing dan bertujuan untuk meraih keberhasilan. Keberhasilan dengan pendapatan. Dengan begitu, pendapatan merupakan salah satu kriteria bagi kegiatan usaha, yakni dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan usaha, atau dapat dikatakan keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan persesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaannya dan hasil yang dicapai. Keberhasilan usaha adalah suatu pernyataan persesuaian antara rencana dengan pelaksanaannya dan hasil yang dicapai. Indikator keberhasilan usaha yaitu 1. Pengusaha mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan modal. Kedua, pengusaha mampu meningkatkan produktivitas usahanya. Yang ketiga, pengusaha puas dengan hasil produksi yang laku di pasaran. Yang keempat, mampu memberikan upah yang layak kepada karyawan. Yang kelima, sudah menghasilkan laba yang banyak dan bisa menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran. Indikator keberhasilan usaha menurut Dwi Rianti, kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari 1. Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. 2. Jumlah produksi. 3. Jumlah pelanggan. 4. Perluasan usaha. 5. Perluasan daerah pemasaran. 6. Perbaikan sarana fisik. Dan 7. Pendapatan usaha. Berikut ini adalah kegiatan produksi massal yang dilakukan pabrik PT Sinar Jaya dalam membuat produknya, yaitu teh botol sosro.
Adapun analisis indikator keberhasilan tahapan produksi massal dari produk teh botol sosro adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan modal. Produk minuman teh botol sosro ini pada tahun 1965 kurang diminati oleh pasaran, tetapi sekarang sangat diminati pasaran hingga sudah mempunyai 14 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Antara tahun 1995 sampai 1996, teh botol sosro sudah menguasai 70% lebih pangsa pasar minuman teh dalam botol. Tentunya dengan peningkatan penjualan otomatis modal yang mereka keluarkan akan lebih meningkat juga. Dua, jumlah produksi teh botol sosro mampu memproduksi 725.760 botol tiap harinya dengan asumsi produksi berjalan lancar. Dengan kapasitas produksi tersebut, teh botol sosro mampu melakukan ketersediaan produk di pasar dengan baik. Yang ketiga, jumlah pelanggan. Dengan kapasitas produksi sebesar seiring dengan peningkatan tiap tahunnya, tentu saja pelanggan dari teh botol sosro ini sangat banyak, terutama di kalangan rumah makan Padang, warteg, warung makan mie ayam, bakso, juga di warung-warung di seluruh Indonesia. Empat, perluasan usaha. Produk dari teh botol sosro ini sudah tersebar di seluruh bagian di Indonesia. Dan juga teh botol sosro juga mempunyai 14 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Lima, perluasan pemasaran. Promosi telah lama dilakukan oleh salah satu perusahaan teh ternama di Indonesia ini. Namun, dulunya hanya melakukan promosi kecil-kecilan saja. Dan hanya beberapa orang yang tertarik dengan promosi yang dilakukan oleh Sosro. Saat ini, Sosro melakukan banyak sekali promosi baik di radio, televisi, media cetak, maupun di internet. Selain itu, Sosro juga menyebarkan beberapa baliho dan sejenisnya untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen. Dengan berbagai promosi di televisi yang menggunakan beberapa artis terkenal, Sosro mulai mendapatkan banyak konsumen dan sampai saat ini nama Sosro telah melekat di hati masyarakat Indonesia. Yang keenam, perbaikan sarana fisik. Sistem sanitasi yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro adalah sanitasi bahan dasar, sanitasi lingkungan pabrik, sanitasi ruang produksi, dan sanitasi pengolahan limbah. Tujuh, pendapatan. Teh botol Sosro mencatat pendapatan sebelumnya ditulis laba hingga 1,8 triliun rupiah pada tahun 2008. Dari pendapatan sebesar itu, hanya 9 miliar rupiah yang berasal dari keuntungan ekspor. Demikian disampaikan Presiden Direktur PT Sinar Sosro, Yosep Sosrojoyo. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa proses produksi massal yang dilakukan oleh teh botol Sosro ini mendapat keberhasilan. Namun di balik keberhasilan yang didapatkan terdapat jatuh bangun yang tentu saja bisa mendapatkan ide hingga seperti sekarang ini. Dan juga semangat dari seorang pengusaha yang sangat tegas
terhadap tujuan keberhasilannya. Itulah tadi pengertian indikator keberhasilan tahapan produksi massal, video produksi massal, dan beserta analisisnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.